Teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Jendela Dharma. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang sangkara sebagai bagian dari pancakanda. Teman-teman sekalian, sebelumnya mari kita melakukan penghormatan kepada Guru Agung kita, Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Teman-teman sekalian, sangkara merupakan istilah Pali yang digunakan dalam Sutta Pitaka yang sebetulnya ini termasuk istilah yang cukup sulit untuk diterjemahkan dengan padanan kata dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang persis sama, yang akurat ya. Jadi seringkali penerjemahan sangkara ini dalam Sutta Pitaka dilakukan secara kontekstual. Secara umum, sangkara banyak diterjemahkan sebagai bentukan, agregat, komponen, unsur-unsur, atau banyak juga diartikan sebagai aktivitas karma ya, dan bahkan sebagai segala sesuatu yang terbentuk secara terkondisi itu disebut sangkara. Misalnya teman-teman sekalian, penggunaan istilah sangkara dalam Paticca Samuppada. Ini sangkara dalam Paticca Samuppada dimaksudkan sebagai aktivitas batin yang membentuk karma ya, atau bentukan-bentukan batin atau unsur-unsur batin yang membentuk karma. Kan ada istilah kaya sangkara, ya, waci sangkara dan citta sangkara. Kaya sangkara adalah bentukan-bentukan karma ya yang terbentuk dikarenakan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan jasmania. Sedangkan waci sangkara adalah bentukan-bentukan karma ya yang berhubungan berlandaskan pada ucapan. Ya. Sedangkan cita sangkara adalah bentukan-bentukan karma yang diakibatkan atau berlandaskan pada aktivitas pikiran dan batin, ya teman-teman sekalian. Nah, sedangkan istilah sangkara dalam pancakanda ini agak lain ya, yang sekarang ini akan kita bahas ini yang ini ya, yaitu sangkara dalam pancakanda. Nah, sangkara dalam pancakanda ini itu unsur-unsur batin atau bentukan-bentukan batin ya, baik yang membentuk karma maupun yang tidak ya. Misalnya yang tidak membentuk karma apa? Misalnya aktivitas batin dari seorang arahat ya. Itu sudah tidak membentuk karma, tapi dalam pancakanda ini tetap itu disebut sangkara ya, teman-teman. Lalu mungkin teman-teman pernah mendengar istilah misalnya sabbe sangkara dukkha, bahwa seluruh bentukan dan fenomena itu adalah terkondisi ya. Eh, Maksud saya, maaf di sini seluruh bentukan dan fenomena terkondisi itu adalah dukkha ya, maksudnya ini agak kurang ya, adalah dukkha. Jadi di sini sangkara itu diartikan sebagai bentukan dan fenomena terkondisi ya. Jadi dalam istilah sabbe sangkara dukkha, arti sangkara adalah seluruh bentukan dan fenomena terkondisi, baik itu batin maupun jasmani. Ya, jadi sabe sangkara duka, seluruh bentukan dan fenomena terkondisi merupakan duka, gitu ya. Nah, dalam konteks-konteks yang lain, sangkara juga diartikan sebagai usaha. Misalnya yang pernah belajar Abhidhamma ya, misalnya ada istilah asangkarika atau sasangkarika ya. Asangkarika adalah eh, batin yang muncul ya tanpa ada unsur usaha ya. Sedangkan sasangkarika adalah batin yang muncul dengan adanya unsur usaha. Atau misalnya ada istilah asangkara parinibayi dan sasangkara parinibayi, ini adalah eh,
bagaimana pencapaian kesucian, pencapaian kearahatan oleh seorang anagami, dicapai oleh seorang anagami. Kalau asangkara parinibayi itu seorang anagami yang mencapai kearahatan itu bisa dibilang hampir tanpa usaha yang keras, ya. Jadi dengan cara yang mudah seorang anagami ya karena sudah matang bisa mencapai kearahatan itu disebut asangkara parinibayi. Kalau seorang anagami yang harus berusaha keras, berlatih keras ya untuk menjadi seorang arahat itu disebut sasangkara parinibayi. Itu jadi istilah-istilah yang contoh yang kita temui penggunaan kata sangkara secara kontekstual. Sekali lagi, dalam bahasan kali ini, karena kita sedang membahas dalam konteks pancakanda, maka sangkara adalah di sini maksudnya adalah unsur-unsur batin atau formasi batin atau bentukan-bentukan batin, ya, baik yang membentuk karma maupun yang tidak membentuk karma. Nah, saya di sini juga ingin membandingkan penggunaan istilah sangkara dan penggunaan kata cetasika. Di dalam Abhidhamma ya ada istilah cetasika, di mana cetasika ini bisa dianggap sinonimnya dari istilah sangkara dalam kelompok pancakanda ya. Jadi maknanya bisa dikatakan maksudnya sama. Karena di dalam Abhidhamma dianggap cetasika itu ada 52 jenis ya. Nah, maka sangkara dalam pancakanda itu dianggap sebagai 50 cetasika ya. Nah, yang dua lagi itu ditambahkan adalah Wedana dan Sanya. Ya, Wedana dan Sanya, maka total menjadi 52. Seperti itu kira-kira ya, kalau kita perbandingkan antara istilah Sangkara dengan istilah Cetasika di dalam Abhidhamma. Nah, lalu bagaimana kita memahami Sangkara dalam Pancakanda? Sangkara dalam Pancakanda, kita ulang lagi, merupakan unsur-unsur batin baik yang membentuk karma ataupun tidak. Nah, sangkara ini ya eh, dalam Pancakanda ini secara kelompok dipisah ya dari Wedana dan Sanya. Ya, ada Wedana Kanda, ada Sanya Kanda, ada Sangkara Kanda ya. Karena pemisahan ini ya dilakukan karena Wedana dan Sanya itu dipandang sebagai pengkondisi, pentrigger munculnya sangkara ya. Jadi dianggap ya Wedana dan Sanya ini pentrigger ya, pentrigger dari munculnya sangkara. Pancakanda menggambarkan struktur jasmani dan batin ya. Jadi kenapa Yang Mulia Buddha menggambarkan batin jasmani kita ini dalam Pancakanda dalam 5 gugus ya. 5 gugus jadi 1 gugus jasmani dan 4 gugus batin. Ya ini berperan dalam proses timbulnya pikiran. Jadi untuk dilihat secara lebih detail yaitu adanya kontak atau pasa ya, kontak yang melibatkan landasan-landasan mata, landasan telinga, hidung, lidah, tubuh ya, dan pikiran. Nah, sedangkan landasan-landasan mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh itu adalah landasan jasmani ya. Lalu ada satu lagi landasan yang bukan jasmani yaitu landasan pikiran yang disebut manodatu ya. Nah, yang dalam kontak atau pasak tersebut itu melibatkan nantinya winyana yang nanti ini belum kita bahas ya, ini kelompok gugus yang kelima dari pancakanda yaitu winyana ya. Dan berperan besar terkondisinya kemunculan wedana dan sanya. Yang selanjutnya mengkondisikan munculnya sangkara berupa emosi-emosi batin. Jadi ketika terjadi kontak misalnya kontak mata ya artinya ya landasan jasmani mata internal ada kontak dengan bentuk-bentuk visual eksternal, material eksternal dalam bentuk visual dan di sana terkondisi muncul winyana. Ya, nah, pada saat kontak itu terjadi, maka di sini pertama-tama akan muncul wedana ya, lalu diikuti sanya, lalu akan men-trigger munculnya bentukan-bentukan batin ya berupa emosi berupa reaksi ya. Nah, tetapi teman-teman sekalian ya ini terjadinya cepat sekali fasa ini kontak ini ya. Jadi walaupun disebutkan wedana dan wedana mengkondisikan sanya misalnya ya, lalu wedana dan sanya mengkondisikan sangkara ya bentukan-bentukan batin, ini sebetulnya bisa dibilang munculnya secara bersamaan.
ya. Jadi ini suatu kondisionalitas sebab akibat yang munculnya berbarengan, ya. Jadi Wedana, Sanya, Sangkara itu munculnya berbarengan, tapi bisa dilihat dalam kelompok itu Wedana dan Sanya terlebih dahulu menjadi penyebab munculnya Sangkara. Sangkara ini bisa juga disebut sebagai emosi-emosi batin, ya. Jadi misalnya melihat sesuatu menjadi menyukai apa yang dilihat, tidak disukai apa yang dilihat itu adalah sangkara, ya. Rasa suka, rasa tidak suka itu adalah sangkara, ya. Cita sangkara. Jadi bentukan-bentukan batin. Boleh disebut emosi-emosi batin, ya. Nah, teman-teman sekalian, bagi yang tidak memahami pancakanda, maka pancakanda dilekati sebagai diri, ya, sebagai aku. Karena itu, memahami pancakanda sebagai fenomena terkondisi adalah jalan untuk melepas kemelekatan dan pandangan salah akan pancakanda itu sendiri, ya, teman-teman sekalian. Nah, lalu bagaimana pandangan salah tentang diri tadi itu terjadi, ya, karena tidak paham akan pancakanda. Jadi rupa atau jasmani, wedana atau sensasi, sanya atau persepsi, sangkara yaitu unsur-unsur bentukan batin, dan nanti ada yang kelima yaitu winyana berupa kesadaran, itu dianggap semuanya itu sebagai diri, ya, sebagai diri. Jadi kalau ditanya siapakah aku, siapakah diri, aku adalah aku ini adalah yang berpikir, gitu ya. Ya aku ini jasmani ini, aku ini yang merasakan, artinya persepsi yang merasakan, ya merasakan apa, merasakan sensasi, ya wedana. Nah ini pandangan salah sebagai diri. Lalu pandangan salah yang kedua, kalaupun tidak dianggap bahwa lima gugus apa tadi jasmani, sensasi, persepsi, sangkara, ya winyana itu diri, tapi menganggap bahwa rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana ini dimiliki oleh diri. Jadi ada sesuatu diri yang menjadi pemilik, ya, memiliki rupa, memiliki wedana, sanya, sangkara, winyana, ya. Nah, ini pandangan salah, prasangka salah, ya, teman-teman sekalian. Nah, atau pandangan yang lainnya jika tidak demikian, rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana ini dipandang atau diprasangkakan berada dalam diri, ya berada dalam diri jadi pasti ada yang menyelimuti jasmani ini, batin ini, gitu, yaitu diri, ya. Jadi rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana diprasangkakan, ya, dengan pandangan salah bahwa semua itu berada dalam diri. Atau kebalikannya, pandangan salah yang keempat itu diri itu ada dalam jasmani. Atau ya diri itu ada dalam wedana, atau diri itu ya ada di dalam sanya, ada intinya, ya. Diri itu ada dalam sangkara, diri itu ada dalam winyana, misalnya seperti itu. Ya ini pandangan-pandangan salah. Nah, di Buddhisme yang nomor empat ini agak berbahaya, ya kadang agak menjebak kalau kita cara mempelajari jasmani dan batin itu dengan cara memandang jasmani dan batin ini dibagi-bagi kepada unsur yang terkecil menjadi adanya partikel terkecil, ya. Nah, ini ada bahaya bahwa di dalam partikel terkecil itu ada diri nantinya, ya. Atta, ya, diri ada dalam jasmani yang terkecil, ya, atau dalam komponen-komponen batin yang terkecil yang disebut cetasika, ya, seperti wedana, sanya, ya, sangkara dan winyana. Ini berbahaya, maka kita harus fokus nantinya, ya, eh, pada karakter batin, bukan pada melihat sebagai partikel batin, tapi lebih ke karakter batin yang munculnya secara terkondisi, ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, pandangan-pandangan salah, ya terhadap pancakanda tadi yang dipandang sebagai diri dengan ada misalnya contoh empat pandangan salah tadi itu, ini menimbulkan pandangan salah tentang diri juga di masa lalu dan masa depan. Artinya
Kalau kita di saat ini salah pandangan terhadap pancakanda, melihat pancakanda itu adalah diri atau diri dalam pancakanda dalam diri, diri memiliki pancakanda yang tadi itu, kalau di masa sekarang pandangannya sudah salah, maka pasti ketika dia mengingat pancakanda di masa lalu pun dia akan terjebak pandangan salah. Dan kalau membayangkan pancakanda di masa depan pun itu akan membentuk pandangan salah. Hal itu contohnya banyak terjadi, misalnya teman-teman ya, adanya keinginan di masa depan mengenai kemenjadian jasmani ingin seperti ini. Ya, jadi misalnya saya menginginkan bentuk jasmani saya di masa depan di alam surga cantik berkilauan misalnya, atau saya ingin terlahir kembali sebagai manusia yang rupawan ya. Itu salah satu ya eh, pandangan salah yang diakibatkan ya di saat ini memandang jasmani ini sebagai diri. Atau saya ingin di kehidupan yang akan datang kalau terlahir menjadi bahagia. Bahagia ini wedana ya, suka wedana ya, seperti begitu ya di sini ditulisnya. Nah, hal itu ada keinginan-keinginan di masa datang seperti itu dikarenakan belum mengerti tentang pancakanda dengan benar, masih ada unsur memandang bahwa wedana pancakanda itu sebagai diri. Atau saya ingin di masa akan datang di kelahiran berikutnya memiliki persepsi yang baik. Saya ingin di kehidupan berikutnya menjadi orang baik, memiliki bentuk unsur batin menjadi yang baik misalnya ya. Dan juga saya ingin kesadaran saya di masa depan penuh kesadaran di kelahiran kembali ya. Jadi keinginan-keinginan penjelmaan itu adalah masih unsur sisa, walaupun mungkin ada yang masih tebal pandangan salahnya, ada yang udah tipis atau masih tinggal sisa-sisanya, tapi ini adalah dikarenakan kesalahan dalam memahami pancakanda ya. Karena itu ada keinginan-keinginan di masa depan berkaitan dengan bagaimana kemenjadian pancakanda di masa yang akan datang. Demikian pula ketika kita melihat ke masa lalu, mengingat masa lalu, kita ingat jasmani kita di masa lalu begini, begitu. Dulu saya krempeng, dulu saya gemuk, dulu saya kurus ya, dulu saya kulitnya putih, hitam ya. Nah, di situ terselip pandangan salah secara tidak terasa bahwa jasmani ini adalah diri karena belum paham. Atau saya di masa lalu menderita ya, saya di masa lalu sedih atau di masa lalu saya pernah bahagia, ya saya di masa lalu pernah sedih ya, lalu timbul dendamnya di masa kini misalnya seperti itu ya, penyesalan-penyesalan di masa ini, kesedihan trauma di masa kini itu adalah karena pandangan salah juga bahwa wedana atau sensasi batin jasmani sebagai diri. Lalu saya di masa lalu mempersepsi seperti ini, unsur-unsur batin saya dulu seperti ini, bahagia, menderita, dan lain-lain ya. Juga kesadaran saya dulu seperti begini dan begitu. Ketika membayangkan ini atau membahas ini atau mendiskusikan hal ini, masih terperangkap dalam pandangan salah pancakanda sebagai diri atau setidaknya lagi lupa ya. Kalau teman-teman yang sudah terpelajar mungkin sudah mengerti, tapi masih suka lupa ya teman-teman sekalian. Nah, ini di Samyutta Nikaya 33.4 ya. Dari ketidaktahuan ya maka muncul pandangan salah ya, yang mulia Buddha bersabda kepada waca ya, itu adalah waca karena tidak mengetahui bentukan-bentukan batin sangkara tadi itu ya, tidak mengerti asal mulanya dari sangkara, tidak mengerti lenyapnya sangkara, dan tidak mengerti jalan menuju lenyapnya sangkara, maka berbagai pandangan spekulatif itu muncul di dunia. Ya, ini saya copy hanya bagian sangkaranya ya, sebetulnya sama untuk yang lainnya, tidak mengerti jasmani, asal mulanya, lenyapnya, ya menuju lenyapnya. Juga wedana, persepsi, winyana ya. Tidak dipahami asal mulanya, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya, maka berbagai pandangan spekulatif itu muncul di dunia ya. Baik spekulatif tentang diri di masa depan maupun spekulatif tadi tentang diri di masa lalu, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana kita memunculkan pandangan benar dan terang, teman-teman? Bagaimanakah seorang mengetahui
bagaimanakah ia melihat demi penghancuran segera atas noda-noda, ya, termasuk noda-noda ketidaktahuan, ya, ini di Samyutta Nikaya 22.81. Maka kita harus berlatih, teman-teman harus selalu melakukan perenungan dan diulang-ulang bahwa bentukan sangkara itu adalah tidak kekal, terkondisi muncul bergantungan. Demikian juga ketagihan itu adalah tidak kekal, terkondisi muncul bergantungan. Juga sensasi, ya, wedana itu adalah tidak kekal, terkondisi muncul bergantungan. Kontak atau fasa itu adalah juga tidak kekal, terkondisi muncul bergantungan. Ketidaktahuan juga bahkan itu adalah tidak kekal. Ya, awija itu bahkan tidak kekal, terkondisi muncul bergantungan. Ketika seseorang mengetahui dan melihat demikian, para biku, maka terjadilah penghancuran segera atas noda-noda. Nah, ini teman-teman, ya, jadi kita harus banyak melakukan perenungan dan penembusan dengan pandangan, dengan pikiran dulu, ya, tentang sangkara-sangkara yang muncul di batin kita, ya, kita harus paham asal mulanya, ya, eh, ketidakkekalannya, bahwa itu terkondisi kemunculannya dan munculnya bergantungan, teman-teman, ya, tidak bergantungan, pasti bergantungan, ya. Nah, dan juga memahami, ya, jalannya bagaimana agar sangkara itu lenyap seperti itu, teman-teman. Dan kalau teman-teman sudah memahami secara teori, ya, dipikirkan juga paham, ini harus banyak direnungkan karena hancurnya noda-noda itu hasil dari pandangan terang yang terus diulang, ya, pandangan benar dan yang terus diulang, direnungkan, diulang, direnungkan, diulang, direnungkan sehingga memiliki kekuatan untuk menghancurkan noda-noda, teman-teman sekalian. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang samsara. Maka dengan kebenaran Dhamma ini saya menyatakan berlindung pada Buddha, Budang Saranang Gacchami, dan saya juga menyatakan berlindung pada Dhamma, Dhammang Saranang Gacchami, dan saya juga menyatakan berlindung pada Sangha, Sanggang Saranang Gacchami.